Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Kong Nanan dari Rumah Produksi Telur Asin Bu Haji Husnul. Dari channel Telur Asin Bu Haji Husnul, Kong Nanan akan menyampaikan dua hal. Pertama, akan menyampaikan cara memilah atau menyiapkan bahan baku media untuk proses perendaman, untuk proses pengasinan telur bebek asin atau telur-telur lainnya yang akan diasin. Dan yang season keduanya atau bagian keduanya akan saya sampaikan juga tata cara membuat video dari HP untuk ke YouTube, untuk diupload ke YouTube, yaitu sebagai sarana promosi bisnis usaha telur asin kita. Pertama-tama saya sampaikan dulu media-media yang harus disiapkan dalam rangka memproduksi telur asin, yaitu satu, kalau kita mau pakai media abu, maka abunya ini harus dicek. Usahakan kalau ada abu yang sudah putih seperti ini, jadi yang betul-betul sudah menjadi abu. Walaupun diantaranya ada yang dari sekam masih hitam, sudah bisa dipakai. Tapi akan lebih maksimal lagi hasilnya kalau dari sekam pun sudah menjadi abu putih seperti ini. Atau dengan istilah ada juga yang mengatakan ini abu gosok. Ini ya. Terus dicium. Dicium apakah ada tercium bau atau tidak. Kalau maksudnya baunya bau tidak wajar, yang bau busuk dan sebagainya. Kalau bau abu itu emang alami ya, tidak apa-apa. Yang dimaksud saya tidak bau itu bau busuk, bau bangke, bau-bau lainnya yang menodai kebersihan abu ini. Nah, terus dilihat juga apakah berjamur atau tidak. Cek berjamur, berlumut atau normal, alami. Oke, nah ini untuk istilahnya mengecek media abu atau abu gosok atau abu sekam atau abu kayu, abu apa saja yang sudah memutih begini biasanya bisa ya. Karena kalau dulu nenek moyang kita, keluarga kita, khususnya ibu saya, nenek saya menggunakan abu seperti ini cuman abu kayu, yaitu dari tempat pembakaran untuk masak, atau istilahnya abu yang ada di hawu, atau kalau zaman sekarang itu di kompornya ya. Kalau dulu kan pakai hawu, pakai tungku, masaknya pakai kayu bakar. Nah dulu tuh ibu saya, nenek saya tuh bikin telur asinnya pakai abu seperti itu. Tidak beli dan tidak mencari kemana-mana, karena di rumah sendiri abunya banyak. Terus telurnya juga ternak sendiri bebeknya, sehingga telurnya juga tidak beli dan menggunakan telurnya hasil ternak sendiri, abunya dari rumah sendiri. Setelah abu dicek, kalau kita mau menggunakan yang dari bubuk bata, sama ya. Bubuk bata juga dilihat. Ada istilah yang mengatakan tepung bata atau ada mengatakan bubuk bata. Yang penting mah mau tepung bata mau bubuk bata namanya, yang penting bata ini lembut seperti tepung. Juga warnanya normal. Terus cium juga bau atau tidak. Baunya bau alami atau bau busuk yang
kurang enak, terus berjamur atau berlumut tidak. Nah, setelah terlihat bersih, tidak bau busuk, bau normal, bau bata, dan tidak berjamur, tidak berlumut, ini aman untuk dipergunakan. Jadi inilah bubuk bata yang kita persiapkan. Ini bubuk bata ini kalau di keluarga saya ini inovasi masuknya ya. Karena dulu walaupun banyak serbuk bata, banyak bubuk bata seperti ini. Karena dulu ada istilah bikin semen sendiri sebelum masuk kampung semen-semen yang model sekarang. Dulu semennya bikin rumah itu pakai bikinan sendiri, yaitu dari tanah dibakar dijadikan semen. Seperti inilah hasilnya yang dulu dipakai untuk semen membangun rumah itu ya. Saya mengalami masa kecil dulu tuh ngebangun rumah, karena memang waktu itu tidak ada semen atau belum sampai distribusi semen tuh ke kampung-kampung, terutama ke kampung saya. Jadi dulu semennya menggunakan semen seperti ini, yaitu tepung bata. Tapi dulu nggak dipakai buat mengasin oleh keluarga saya, karena keluarga saya sudah terbiasa, sudah senang menggunakan abu. Demikian. Nah, sekarang kita lihat garamnya juga. Kita lihat garamnya. Nah, seperti ini ya. Bentar, aduh. Seperti ini garamnya. Garamnya juga dicek kotor atau tidak. Kotornya itu dalam arti kotor yang tidak wajar ya, kotor alami dari laut, itu tidak apa-apa. Terus baunya dicium, apa bau garam alami atau bau busuk yang tidak menyengat, yang tidak mengenakan, yang terkontaminasi dari luar. Kalau garamnya tidak terkontaminasi, tidak bau, kotornya memang kotor alami, baunya juga bau alami, maka itu bagus untuk dipergunakan. Garam ini ada yang menggunakan garam kasar, ada yang menggunakan garam halus. Silahkan aja sesuai dengan kesenangannya. Mau menggunakan garam kasar, mau menggunakan garam halus, bisa untuk dipakai untuk produksi mengasin telur bebek khususnya. Nah, sekarang abu sudah, terus serbuk bata, bubuk bata, tepung bata sudah, garam sudah. Mari kita beralih kepada air. Ini airnya juga harus dilihat. Apakah airnya bening, apakah airnya jernih, dicium juga apakah berbau tidak, dilihat juga apa berwarna, suka ada yang kekuning-kuningan atau tidak. Kalau bening seperti ini, bersih tidak bau seperti ini, bersih tidak berwarna, tidak kekuning-kuningan seperti ini, inilah air yang layak untuk dipakai untuk mengasin. Nah, setelah itu kita ingat kembali, airnya dicek, abunya dicek, garamnya dicek, bubuk batanya dicek, dipersiapkan untuk produksi telur bebek asin. Insya Allah, kalau misalnya semua media ini dipersiapkan dengan benar, dipersiapkan dengan matang sedemikian rupa, dengan seteliti mungkin, maka hasil produksinya akan semakin bagus, semakin maksimal, semakin sempurna, dan akan menghasilkan telur asin yang berkualitas tinggi, yang akan menghasilkan telur asin yang masir berminyak, yang masir berminyak atau masir full tapi rasanya tidak asin atau kurang asin atau asinnya sedang. Itu bisa diatur oleh kita sebagai pelaku produksi. Itulah kira-kira bahasan tentang menyiapkan atau cara menyiapkan media untuk mengasin telur asin. Untuk selanjutnya
Jadi kita bisnis telur asin, kita coba promosikan di jalur YouTube. Untuk itu supaya bisa mempromosikan di jalur YouTube produksi telur asin kita, maka akan saya sampaikan juga tata cara pengambilan video atau pembuatan video menggunakan HP, menggunakan yang kita punya, menggunakan HP Android yang kita punya sebagai berikut. Jadi kalau kita mau membuat video untuk promosi bisnis telur asin kita harus tahu tata caranya. Kita harus pelajari caranya. Harus kita pahami caranya. Karena semuanya ada ketentuannya, ada aturannya. Contoh, jadi yang akan saya sampaikan pada season kedua ini yaitu gimana caranya supaya bisnis telur asin kita bisa dipromosikan lewat jalur YouTube. Dan sekarang yang akan saya sampaikan, gimana sih caranya membuat video untuk YouTube dari kamera HP Android kita. Karena ada ketentuan, ada cara-caranya. Pertama, untuk mengambil video, kalau untuk YouTube kita makainya jangan begini, jangan berdiri seperti ini. HP-nya itu ditidurkan ya, begini tuh, tidur. Nah, supaya warnanya lebih jelas kita lihat ininya ya, kalau kita lihat dari belakang tuh supaya jelas kelihatan berwarna. Tidur seperti ini ya, ditidurkan. Jangan berdiri seperti ini, jangan begini tapi begini tuh. Dan gunakanlah kamera belakang, jangan menggunakan kamera depan ya. Gunakan kamera belakang dengan posisi tidur seperti ini ya, cukup jelas tidur. Nah, ini posisi tidur. Kalau kita lihat di balik supaya kelihatan karena di balik itu berwarna. Nah, tidur seperti ini ya, cuman menghadap ke sana, ke depan gitu. Kalau menghadap ke sini, kalau mau video kita, berarti orang lain yang memvideokannya karena gambarnya muncul di sana, di belakang sana atau di depan sana, untuk mengontrol kualitas gambar dan fokus yang kita ambil. Nah, setelah posisi begini, sebelumnya kita atur dulu foto dan video yang akan kita pergunakan. Karena ukurannya itu ada ukurannya ya. Contoh, kita ketuk dulu kamera. Nah, ini karena ini posisi di luar, coba kita pindah dulu ke dalam supaya lebih kelihatan ya, tidak silau. Supaya tidak silau, kita lihat dulu. Nah, tadi posisi ngambil gambarnya seperti ini. HP-nya itu berdiri seperti ini. Untuk pengambilan gambar posisi HP tidur seperti ini, tidak berdiri. Kita siap sebelum ngambil video, kita siapkan dulu atau kita atur dulu. Tekan dulu di sini yang untuk kamera. Setelah ditekan, ini di pojok atas ada yang untuk pengaturan. Ini masing-masing kamera kalau beda-beda bisa menyesuaikan lah ya. Yang penting kita cari. Nah, ini menu setelan kamera.
kita cari dulu, kita ketuk yang untuk moto, kita ketuk dulu yang untuk membuat video, terus kita cari menu setelan kamera. Tuh. Setelah ketemu setelan kamera, kita cari, kita sesuaikan. Misalnya ini itu ya, yang lain-lainnya. Cuma nanti akan saya fokus kepada yang memang harus dibetulkan atau harus dirubah. Contoh ini, kalau misalnya di situ ada ukuran video. Nah, kalau ada beberapa pilihan, kita ambil yang standarnya di HD 720p. Sini ya. Nah, terus ini saya senangnya dipakai yang untuk ukuran standar ini. Terus yang lainnya yang sangat penting sekali, cari kepada pengaturan ya, ada nih pengaturan video. Nah, pengaturan video itu kita ketuk. Sebentar ya. Kita pertama tadi kita ulang ini. Pertama kita ketuk tombol yang untuk ke foto atau video, yaitu yang tengah yang bulat ya. Kita ketuk. Nah, dari sini ada pilihan video otomatis, tegak dan sebagainya. Kita cari dulu yang untuk masuk ke pengaturan. Untuk masuk pengaturan di HP ini kebetulan gambarnya seperti ini, ada di pojok atas kanan, kita ketuk. Masuklah ke setelan kamera. Setelan kamera kita cari ukuran kamera. Ukuran kamera di sini. Ini mah yang ukuran HD-nya. Yang ukuran lainnya kita cari dulu ya. Kita ganti dulu di fotonya, mana tadi yang untuk foto. Kita cari dulu aturannya, pengaturannya. Sebentar ya. Nah, ini cari. Nah, di sini adalah tertulis ukuran foto. Nah, pengaturan foto di bawahnya ukuran foto kamera belakang. Nah, ini ketuklah yang ini ya. Ukuran foto kamera belakang. Kita ketuk. Nah, di sini ada berapa pilihan? Ada beberapa pilihan tuh. Jadi kita ambil yang ukuran 16 kali 9. 16:9. Ambil megapikselnya yang paling besar ya, supaya muat foto panjang. Yang penting ini yang ukurannya 16:9 atau 16 kali 9. Mau foto, mau video, kalau untuk YouTube kita ambil ukurannya 16:9 atau 16 kali 9 atau lebar 16, tinggi 9. Nah, ini udah saya ketuk ini. Jadi pilihannya ada di 16:9 atau 16 kali 9 atau lebar 16, tinggi 9. Megapiksel kita ambil yang paling besar, yang 6,0 megapiksel. Setelah itu kita kembali. Ketuk sembarang aja, kita kembali kepada atau ketuk tengah, kembali kepada video. Nah, video, ketuk video nih, pilihan ini ya, ketuk video. Sudah ketuk video, ini akan bulat merah seperti ini. Ini berarti belum mulai. Kalau kita mau mulai, barulah ketuk yang bulat merah nih, seperti ini ya. Berarti mulai video. Ketuk video, posisinya seperti ini. Nah, jadi miring seperti ini ya. Tidur atau miring seperti ini.
Terus kita ngambil video jangan melawan cahaya. Seperti ini kita contohkan, ini matahari ini ya. Matahari. Nah, ini matahari bersinar, kita foto seperti ini atau ngambil video seperti ini. Jangan. Kita muter, cari posisi tidak menghadap ke matahari. Nah, seperti inilah kira-kira ya. Tuh. Seperti ini. Kalau kita mau moto langit, kita cari yang enggak berlawanan dengan matahari. Nah, seperti ini. Ini kan moto langit. Nah, mataharinya di sono, di belakang atau di samping, tidak langsung berhadapan dengan matahari. Nah, sekarang kita ke dalam lagi supaya saya menerangkan jelas, tidak silo. Nah, dengan posisi seperti ini, itulah salah satu tata caranya, syaratnya mengambil video, mengambil foto untuk YouTube harus tidur begini. Kalau tidak tidur begini, diambilnya berdiri sini, nanti videonya cuman terisi separuh di tengah, tidak full layar. Layarnya tidak full seperti ini, tapi akan ada di tengah-tengah kayak terpotong. Terus ukurannya kalau tidak 16x9 sama juga, itu tidak akan full layar, jadi hanya ada di tengah-tengah terpotong. Jadi saya ulangi lagi ya. Pertama, siapkan kamera, mengambil video dan mengambil foto dengan posisi tidur seperti ini. Kedua, aturan di foto, aturan di videonya dirubah dulu, 16x9 atau 16:9 atau lebar 16, tinggi 9. Nah, lalu kita ini lagi apa tadi ukuran ya. Setelah ukuran di pas, disesuaikan, dirubah dengan seharusnya, kita baru ambil video dengan posisi seperti ini. Kalau misalnya kita belum punya peralatan yang wah, kalau peralatan yang lengkap, atau kita baru punya hanya se-HP-nya doang atau punya HP doang, makanya nggak apa-apa. Kita ambil video dengan cara HP-nya didekatkan ke mulut kita supaya suaranya terdengar bagus di video. Jadi istilahnya videonya di depan muka kita, di depan mulut kita, supaya terdengar bagus. Ini saya untuk merekam suaranya, langsung direkam oleh HP, langsung mikrofonnya saya dekatkan ke mulut, atau saya videonya dengan posisi HP ada di muka saya. Nah, seperti ini ya. Jadi suara walaupun tidak wah, tidak jernih seperti yang menggunakan alat khusus, tapi ya terdengar lebih jelas, videonya juga terlihat lebih jelas. Ini saya video langit, tuh bagus kan. Yang penting jangan berhadapan dengan matahari langsung. Terus kita video pohon, tuh video pohon lagi, tuh. Setelah selesai, maka kita matikan atau kita ketuk yang bulat tadi ya, untuk menghentikan video dimaksud. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jadi moto kita atau moto saya sendiri, berbisnis telur asin dipromosikan di jalur YouTube. Jadi sambil usaha, sambil bisnis juga ber-YouTube ria, menghibur diri. Mudah-mudahan semuanya jadi income baru, income yang istilahnya yang bermanfaat. Demikian, mudah-mudahan semuanya paham dengan penjelasan yang singkat ini ya. Mohon maaf, saya belum mahir dalam menyampaikannya. Wassalam.